lele, lihat yang pakai opor, sate, ya nggak enak rasanya. Itu. Lihatnya ke bawah. Ibu hari ini dapat uang hasil kerja 200 ribu. Jangan lihat itu yang MBG 1 miliar 1 korupsi, 1 hari 1 korupsi. Jangan lihat itu. Ya ibu miskin terus kalau lihat ke atas, lihat ke bawah. Udah, sekarang apa? Sekarang tangan nih. Kalau ibu pengen jadi orang kaya, kalau orang kaya itu tangan harus di atas, Bu. Jangan ibu tangannya di bawah terus, nyelekedong terus, minta terus. BLT diterima, BPJS diterima, apalagi? Sembako diterima. Ya kita miskin terus. Kapan mau ngasihnya? Tuh tadi tuh tangan. Yang terakhir hati. Ibu jangan mikirin banyak orang. Ini enggak jangan dipikirin orang lain. Hasud dengki. Ya, pikirin diri sendiri. Jangan pikirin orang lain. Kalau udah ada orang mikirin orang lain, itu namanya ibu miskin. Bikin orang lain panas. Tanggane tuku emas, atine panas. Tanggane tuku lemari es, jungkir, wow. Stres. Tanggane tuku sedan, orang tambah mari tambah edan. Itu ya. Jadi kalau pengen ibu, pengen kaya itu jatuh mulut, mata, tangan, hati. Ya, itu jadi kalau kita ada penyakit itu ibu miskin, sampai kapan miskin? Bagaimana Ustadz caranya menjadi orang kaya? Orang kaya. Kita kenapa kita nggak pernah jadi orang kaya? Ya kita ini negatif terus sih. Coba orang kaya nih, orang kaya mulutnya pada bersyukur. Kalau udah syukur, pasti ibu jadi orang kaya. Mikirin orang masa bodoh, gak ada urusan. Alhamdulillah terus bersyukur mulutnya. Kedua matanya melihat apa? Ke bawah. Jangan lihat ke atas, melihat ke bawah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Banyak menyebut alhamdulillah. Matanya ke bawah, jangan lihat ke atas. Terus telinganya apa? Tangannya apa? Telinganya banyak memberi. Banyak ngasih, baru ibu jadi orang kaya. Apa sih bedanya orang kaya, orang miskin? Memberi. Biarpun dia kaya, tapi kalau nggak pernah memberi, namanya miskin. Terus ada pertanyaan, Ustadz, emang kalau memberi harus pakai uang? Enggak pasti pakai uang, enggak. Senyum aja itu memberi. Jangan cemberut, itu memberi. Itu nggak pasti ya harus memberi harus pakai uang, enggak. Itu loh. Ada panitia masjid ngasih apa? Proposal. Kalau ibu nggak ngasih, udah diem. Ngasih enggak? Nanti buta buat apa? Jangan tadi korupsi, jangan. Nah, udah diem. Ngasih enggak, mulutnya jangan ranyem. Ya kalau gitu ibu ntar jadi orang miskin terus. Nah, kedua, terakhir, hatinya apa? Kalau ibu jadi orang kaya, terakhir apa? Qanaah. Apa qanaah? Artinya qanaah itu apa yang dikasih oleh Allah hari ini, tinggal kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Udah itu aja qanaah. Jadi ibu jadi orang kaya. Gak mesti ibu orang kaya itu punya mobil. Gak mesti ibu jadi orang kaya itu punya rumah yang banyak, istrinya 4, mobilnya mengkilat. Enggak. Bisa jadi orang kaya yang model kaya itu miskin. Saya tanya nih, kalau ada orang kaya, sifat orang kaya nih, pasti dikasih satu, pasti pengen yang kedua, dikasih 2 pengen jadi 3, dikasih ayam, dikasih daging pengen ati, dikasih ati pengen bruto. Udah, itu watak orang kaya. Kenapa? Nggak mau beli sifat qanaah.
nggak merasa cukup. Nah kalau orang kaya merasa kurang, namanya orang apa? Miskin, walaupun dia kaya. Masih kurang. Makanya ibu nggak heran kalau ada orang, mereka nih, kira-kira kalau 1 bulan gaji 300 juta, gede apa enggak? Gede. Tapi masih kurang, masih banyak korupsi. Nah, berarti dia miskin. Bagaimana supaya kita kaya? Udah itu pegang bener-bener. Coba perhatikan lagi. Pengen jadi orang miskin mulut, pengen jadi orang kaya juga mulut. Kedua, mata. Ketiga, tangan. Keempat, hati. Tuh di situ tuh. Jadi ibu miskin atau kaya terserah ibu tuh. Itu udah saya kasih kuncinya tuh. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu dalam suasana yang kayak gini, ibu menjadi orang yang kaya. Tapi kaya apa? Kaya menerima apa yang Allah berikan. Kalau ibu nggak terima, Bu, aduh ya Allah, penyakit yang datang. Bener, penyakit. Ibu nggak terima, stres, kan penyakit. Yang datang penyakit. Makanya Allah ayatnya apa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil lasyadid. Tuh ayatnya. Kalau kamu bersyukur, saya tambah lagi kamu. Tapi kalau kamu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, udah saya kasih aja problema. Kasih problema. Gitu loh. Jadi harus kita benar-benar Bu, banyak bersyukur, apalagi kita ini udah tua ya, udah tua. Pertanyaan saya, satu saja untuk gigi kita copot, bagaimana? Nikmatnya udah hilang. Satu gigi aja udah copot, udah hilang. Itu. Kemarin aku pulang dari mana? Dari Cirebon, dari Tegal. Sepanjang perjalanan, waduh, gigi sakit kaki. Udah, beli itu mie, gak mempan. Beli itu mie di apa? Pokoknya apa? Apotek. Mampir lagi, gak mempan. Udah, ternyata apa? Saya dalam perjalanan, ini kenapa ya? Obatnya gak mempan. Oh, kita jangan dilawan. Kalau orang kayak gini kan stres, gini, jangan dilawan, slow. Semakin kita slow, semakin urat-uratnya semakin slow juga. Tapi kalau kita tegang lagi. Tuh, prinsipnya tuh. Iya. Coba ibu-ibu kan, ibu-ibu biasa kalau sakit gigi kan, ya Allah, semakin tegang. Tapi kalau dibiasakan ini urat-uratnya kendor. Bener. Saya berapa kali itu sepanjang perjalanan. Ini ibu-ibu pada makan enak-enak, saya plonga aja. Giginya sakit. Itu baru satu ini ya, satu gigi. Nah, tapi itu masih mending. Itu penyakit jasmani. Yang nyeri sakit hati. Itu. Yang nyeri sakit hati. Ibu kalau nggak percaya sakit hati itu nyeri, mohon maaf ya. Kalau suami kita nyeleweng, kami lagi, aduh, rambut ini basah, dipakai lagi langsung kering, sangat panas ah, betul pak betul? Tuh, itu sakit hati. Makanya obatnya sakit hati ini itu qanaah, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu saja obatnya. Nggak ada obat yang paling manjur kecuali kita sendiri. Qanaah. Baik, para jamaah, pengajian ini nanti akan diteruskan oleh Ustaz Umar Abdul Aziz. Saya akan mengundurkan diri.